Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, supaya para sahabat terus terhubung dengan YouTube Keluarga Pandu untuk mendapatkan informasi tentang postingan-postingan terbaru dari Keluarga Pandu. Sahabat-sahabat Keluarga Pandu, studi Alkitab kita kali ini akan difokuskan pada kitab Yosua pasal 1 ayat 9-18. Namun sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat Keluarga Pandu berdoa memohon tuntunan Roh Kudus sebelum membaca teks Alkitabnya, dan supaya Roh Kudus juga menuntun kita masing-masing untuk memahami firman Tuhan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Sahabat-sahabat Keluarga Pandu yang terkasih, dalam studi Alkitab kita kali ini, kita mulai dengan melihat jaminan Tuhan kepada Yosua yang memerintahkannya untuk menjadi kuat dan berani karena Tuhan menyertainya. Sama seperti Allah berbicara langsung kepada Musa, Dia berkomunikasi langsung juga dengan Yosua sebagaimana dikatakan dalam Yosua 1 ayat 1. Perintah kepada Yosua untuk kuat dan teguhkan hati sangat kontras dengan perasaan gentar dan kecut hati. Kata Ibrani Safah yang berarti memerintahkan, menyiratkan bahwa Yosua harus taat dan mengikuti perintah Tuhan. Kuatkan berasal dari kata khasak yang berarti menjadi kuat atau memiliki keberanian. Frasa teguhkan hati diterjemahkan dari kata amas yang menyampaikan gagasan untuk menjadi berani dan waspada. Kedua kata tersebut menekankan pola pikir yang dibutuhkan seseorang ketika menghadapi kesulitan seperti perang. Sebagai pemimpin setelah Musa, Yosua perlu menunjukkan kekuatan dan keberanian, terutama saat ia bersiap untuk memimpin bangsa Israel ke medan perang untuk merebut bagian-bagian tanah perjanjian. Sangat penting baginya untuk mengesampingkan rasa takut atau kecut atau pengecut. Gentar diterjemahkan dari kata aras, menunjukkan kegentaran dalam menghadapi bahaya, sementara kecut hati diterjemahkan dari kata hatat, yang mencerminkan perasaan cemas dan takut yang muncul ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa lain atau yang ada di sekitarnya. Sikap-sikap negatif ini secara langsung bertentangan dengan kualitas kekuatan dan keberanian yang harus dimiliki oleh Yosua. Seorang pemimpin seperti Yosua tidak boleh membiarkan rasa takut atau cemas mengakar, karena ia harus mewujudkan kepercayaan diri yang berasal dari mengetahui bahwa Tuhan hadir bersamanya. Kata im yang berarti ada atau menyertai mengandung gagasan adanya kedekatan atau keintiman relasi. Maknanya menyoroti kedekatan hubungan Tuhan dengan Yosua, serta menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan membawa berkat, bimbingan, dan perlindungan bagi Yosua dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menjadi pengingat yang membesarkan hati bagi kita saat ini ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup. Kita dapat menemukan kekuatan dan keberanian dengan mengetahui bahwa Tuhan menyertai kita, siap untuk mendukung dan membimbing kita melalui kesulitan. Kesiapan Yosua untuk menjalankan perintah Tuhan ditunjukkan di ayat 10 dan 11, yang mana Yosua langsung memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa Israel. Kata Ibrani soter yang diartikan pengawas pasukan memang mempunyai arti pengawas, tetapi juga bisa berarti pejabat atau hakim atau juru tulis. Soter memang menunjuk kepada seseorang yang memiliki otoritas atau tanggung jawab. Dia mungkin juga juru tulis karena dia mungkin yang mencatat atau memiliki catatan tentang keberadaan pasukan. Kepada pengawas ini diminta untuk mempersiapkan pasukan karena mereka akan pergi menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan. Kata Ibrani yaras bisa berarti menduduki, tetapi bisa juga berarti mewarisi, memiliki, merebut, atau bahkan merampas. Namun penggunaan kata Natan selanjutnya lebih menunjukkan bahwa tanah ini adalah anugerah Tuhan kepada Israel. Mereka tampaknya akan menjalankan tugas itu selama beberapa hari, karena itu mereka diminta
untuk menyediakan bekal atau persediaan makanan. Pernyataan di ayat 9 bahwa Tuhan akan menyertai Yosua di sepanjang perjalanan tidak berarti bahwa mereka tidak perlu mempersiapkan diri dengan baik. Yosua meminta pasukannya untuk mempersiapkan diri dengan baik, setidaknya mereka harus membawa bekal yang cukup selama melakukan perjalanan merebut tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Pesan ini juga ditujukan kepada orang percaya saat ini. Janji penyertaan Tuhan tidak berarti kita tidak perlu mempersiapkan diri dengan baik. Ini bukan berarti kita tidak percaya kepada pertolongan Tuhan. Namun, kita juga diminta untuk mempersiapkan diri dengan baik, khususnya mempersiapkan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Beriman tidak berarti tidak perlu mempersiapkan diri dengan baik. Justru mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, menunjukkan bahwa kita beriman secara bertanggung jawab. Di ayat 12-15, Yosua memberikan pesan penting kepada suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye, khususnya Bani Makhir. Suku-suku ini telah menempati tanah yang telah diberikan Tuhan kepada mereka, yang terletak di seberang sungai Yordan, atau di tempat di mana mereka tinggal saat ini. Di ayat 15, tempat ini disebut dengan istilah di sebelah matahari terbit, dan di bilangan 32 disebut sebagai di bagian timur sungai Yordan. Kata Nu'ah di ayat 13 yang diterjemahkan TBLAI dengan mengaruniakan keamanan mempunyai arti beristirahat atau menetap. Jadi di ayat 13 ini, Yosua sebenarnya ingin mengingatkan ketiga suku ini bahwa mereka telah diberikan tempat untuk menetap atau untuk beristirahat. Ini berbeda dengan suku-suku yang lain. Tentang tanah yang telah mereka tempati bisa dibaca dalam bilangan 32. Tanah ini memang berada di lokasi yang berbeda dengan tanah yang masih harus mereka duduki dengan menyeberangi sungai Yordan. Yosua sebenarnya mengulangi pesan Musa kepada suku Ruben, Gad, dan setengah dari suku Manasye, mendorong mereka untuk menyeberangi sungai Yordan dan merebut tanah yang Tuhan sediakan untuk suku-suku lainnya. Suku-suku ini memang telah membuat komitmen kepada Musa, berjanji bahwa meskipun mereka telah menerima tanah sebelum menyeberangi sungai Yordan, mereka akan tetap bergabung dengan suku-suku lain untuk menyeberangi sungai Yordan dan merebut tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Israel. Usaha bersama mereka sangat penting, dan bersama-sama mereka akan mencapai hal-hal besar dalam perjalanan ini. Dalam perikop ini, kita melihat bahwa meskipun ketiga suku ini telah memiliki tanah dan diberkati oleh Tuhan dengan kenyamanan, memiliki tempat tinggal untuk keluarga dan ternak mereka, mereka memilih untuk maju bersama suku-suku lain untuk merebut tanah yang dijanjikan Tuhan. Fokus mereka tidak hanya pada kebutuhan mereka sendiri. Mereka ingin ada dalam solidaritas dengan suku-suku yang belum menerima bagian tanah mereka. Selain itu, mereka berkomitmen untuk menghormati janji mereka kepada Musa dan menunjukkan dedikasi mereka untuk memenuhi komitmen tersebut. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi orang-orang percaya saat ini. Kita diingatkan untuk tidak egois hanya karena kita telah menemukan kenyamanan dalam hidup kita di tengah-tengah keluarga kita. Orang-orang percaya juga didorong untuk memegang teguh janji-janji mereka, terutama janji iman mereka kepada Tuhan, dan berkomitmen pada prinsip-prinsip ini. Kita tidak boleh membiarkan kenyamanan hidup kita mengurangi kepedulian kita terhadap orang lain atau membuat kita lupa akan janji dan kewajiban kita kepada Tuhan. Yosua menyampaikan pesan yang menginspirasi ketiga suku tersebut, mendesak mereka untuk bersatu dan memiliki kesediaan untuk berkorban demi misi bersama sebagai bangsa Israel. Dia meminta para pejuang pemberani ini untuk meninggalkan keluarga, hewan, dan harta benda pribadi mereka untuk bergabung dengan sesama suku dalam pertempuran merebut tanah yang dijanjikan Tuhan. Inti dari pesan Yosua sangat jelas. Persatuan sejati dan solidaritas komunal berarti menempatkan kebutuhan kelompok di atas kepentingan pribadi. Dia mengingatkan mereka bahwa mereka hanya dapat kembali ke rumah mereka, menduduki tanah mereka, kembali kata Yaras digunakan, bersama dengan keluarga mereka, dan memiliki kembali semua yang ada, hanya setelah memastikan keamanan
dan kesejahteraan suku-suku lain. Dengan demikian, kesempatan mereka untuk mewarisi kembali tanah mereka bergantung pada kerjasama terlebih dulu. Di ayat 15, kembali kata Nu'ah digunakan dengan pengertian yang sama dengan penggunaannya di ayat 13. Di ayat 13b, TBLAI menerjemahkan Nu'ah dengan keamanan yang menekankan pentingnya stabilitas ketika menghadapi tantangan. Sedangkan di ayat 15 diterjemahkan dengan ketentraman, melambangkan perdamaian dan keamanan. Jadi baik keamanan maupun ketentraman dapat terwujud selain karena berkat Tuhan, juga karena ada komitmen, kerjasama sebagai sebuah komunitas atau persekutuan, dan hubungan yang kuat di antara suku-suku Israel saat mereka bekerja untuk mewujudkan janji Tuhan. Di ayat 16-18 kita membaca percakapan yang menyentuh hati antara Yosua dan suku Ruben, Gad, dan Manasye. Suku-suku ini menyatakan kesetiaan mereka kepada Yosua dengan mengatakan bahwa mereka akan mengikutinya dan melakukan semua yang diperintahkannya. Mereka telah menyaksikan kepemimpinan Musa yang kuat dan menghormatinya, tetapi sekarang mereka melangkah ke era baru dengan Yosua sebagai pemimpin mereka. Meskipun mereka belum pernah merasakan gaya kepemimpinan Yosua, mereka tahu bahwa dia dipilih oleh Tuhan sama seperti Musa. Hal ini membuat mereka merasa yakin untuk memberikan dukungan. Komitmen mereka untuk menaati Yosua adalah sebuah sikap yang penting yang menunjukkan bahwa mereka memahami betapa pentingnya bagi seorang pemimpin untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari rakyatnya. Sangat penting bagi seorang pemimpin untuk merasa didukung, karena hal ini dapat membuat perbedaan besar dalam seberapa efektif mereka dapat memimpin. Jadi, meskipun mereka melangkah ke medan peperangan bersama Yosua, suku-suku ini siap untuk setia dan mengikuti bimbingannya, karena mereka melihat janji mereka bukan hanya kepada Yosua, tetapi juga kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan pentingnya iman dan komitmen dalam kepemimpinan yang dapat menghasilkan persatuan dan kesatuan dalam komunitas. Di ayat 16, kata perintahkan berasal dari bahasa Ibrani tsawa, yang berarti memberi perintah atau arahan. Ini mirip dengan cara seorang komandan memerintahkan seorang utusan. Kata ini terkait dengan kata Ibrani lainnya, asah, yang berarti melakukan atau bertindak. Selain itu ada kata salah, yang berarti mengutus seseorang, dan berhubungan dengan halak yang berarti pergi atau bertindak. Ketiga suku dalam ayat 16 ini menyatakan kesediaan mereka untuk mengikuti Yosua. Hal itu mencerminkan ketaatan penuh mereka kepada pemimpinnya. Kata taat dalam konteks ini diterjemahkan dari kata sama yang berarti mendengarkan dan mengambil tindakan. Pada dasarnya, mereka menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mendengar perintah Musa, tetapi juga mengikutinya. Dan mereka siap untuk melakukan hal yang sama untuk Yosua. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mengakui otoritas Yosua setara dengan Musa. Selain itu, komitmen mereka kepada Yosua mencerminkan harapan mereka bahwa Tuhan akan terus membimbingnya seperti Tuhan membimbing Musa. Di ayat 17 kata im digunakan dengan cara yang sama seperti yang digunakan di ayat 9. Yang menekankan pentingnya penyertaan Allah kepada pemimpin yang dipilihnya, dan begitu pula penting bagi umat untuk mengikuti para pemimpin pilihan Allah. Jadi sama seperti umat Allah yang menunjukkan ketaatan dan rasa hormat kepada para pemimpin mereka, kita orang percaya saat ini juga harus memiliki sikap yang sama terhadap para pemimpin kita saat ini. Penting untuk diingat bahwa rasa hormat kita kepada seorang pemimpin berasal dari ketaatan kita kepada Allah yang telah menempatkan mereka dalam posisi otoritas mereka. Selanjutnya diperlihatkan bahwa orang-orang dari ketiga suku tersebut khawatir bahwa beberapa orang mungkin tidak mematuhi perintah Yosua, seperti yang juga terjadi dengan Musa sebelumnya. Dan memang di samping orang-orang yang setia mendukung pemimpin, pasti ada orang-orang yang bersikap melawan atau suka menunjukkan sikapnya yang tidak mendukung pemimpin. Kata memberontak diterjemahkan dari marah, yang memang memiliki makna memberontak, tidak patuh, atau bersikap tidak menyenangkan.
Maknanya juga berhubungan dengan pertengkaran dan pemberontakan. Jadi karena mereka tidak mendengarkan perintahnya, mereka bisa saja membuat pertengkaran atau memberontak. Sementara itu perintah di sini tidak diartikan dari tsawa. Di kata perintah yang kedua, barulah tsawa digunakan dengan makna yang sama seperti di ayat 16. Kata perintah di bagian awal ayat 18 ini diterjemahkan dari peh, yang sebenarnya memiliki arti mulut. Maknanya memang sering dihubungkan dengan ucapan atau juga perintah. Sedangkan menaati di ayat 18 ini diterjemahkan dari sama, dengan makna yang sama seperti penggunaannya di ayat 17. Hanya sama di ayat 18 menjadi negatif karena berhubungan dengan ketidaktaatan. Karena orang-orang seperti ini tidak hanya tidak taat, tetapi bisa juga membuat pertengkaran atau memberontak, maka orang-orang dari ketiga suku ini berharap agar orang-orang semacam ini dihukum mati. Bahasa Ibraninya mut. Terlepas dari kekhawatiran ini, selain memohon berkat dari Tuhan untuk Yosua, suku-suku tersebut juga mendorong Yosua untuk tetap kuat dan berani dengan menggunakan kata-kata penyemangat yang sama seperti yang diberikan Tuhan kepada Yosua di ayat 9. Hasak we emas. Mereka mendorong dan menyemangati Yosua untuk tetap kuat dan teguh. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berkomitmen untuk mengikuti Yosua, tetapi juga ingin mendukungnya di saat-saat sulit. Di tengah-tengah tantangan dari dalam, seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan penguatan dari orang-orang di sekitarnya. Mari belajar dari orang-orang ketiga suku ini untuk tidak melemahkan kepemimpinan yang ada, melainkan menopang dan menguatkan kepemimpinan yang ada. Para pemimpin seringkali menghadapi tantangan, dan penting bagi orang-orang di sekitar mereka untuk memberi dukungan dan menguatkan mereka. Alih-alih melemahkan kepemimpinan, kita harus mendorong dan memperkuatnya, terutama ketika para pemimpin berada di bawah tekanan. Mari kita ingat untuk mendukung para pemimpin kita dan memohon berkat bagi mereka saat mereka berjuang untuk melakukan apa yang benar sesuai kehendak Tuhan. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar dan mendalami firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Kalau sahabat-sahabat keluarga Pandu merasa terberkati dengan studi Alkitab ini, silakan studi Alkitab ini dibagikan kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga merasakan berkat yang sama. Jangan berhenti mendoakan dan mendukung program studi Alkitab ini, agar biarlah studi Alkitab ini semakin bermanfaat dalam kehidupan kita dan tersebar serta menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.